Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairida Puji Erwanti, NIM 2018-53066. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Nah, yang pertama, ruang lingkupnya ada kebijakan e-audit. Kebijakan e-audit ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, yang dasar hukum yang kedua ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-government sendiri merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, ada dua butir misi. Yang pertama yaitu melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Misi yang kedua ada administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Nah, kelemahan audit kinerja manual. Nah, yang pertama yaitu jumlah satuan kerja 4.484 satuan kerja dengan jumlah auditor sebanyak 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Nah, yang kedua, penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Kelemahan yang ketiga yaitu hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Nah, apa itu e-audit? E-audit sendiri adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis data elektronik. Nah, di sini ada kerangka pembangunan e-audit. Kerangka pembangunan e-audit di sini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu studi kelayakan. Dalam tahap studi kelayakan ini yaitu di sini melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang. Apakah dapat dioptimasi melalui sistem elektronik atau biasa disebut dengan generate by system. Nah, tahap yang kedua ada perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit. Di sini melakukan kajian dengan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses. Kemudian di tahap ini juga dapat melakukan analisa kebutuhan anggarannya. Pada tahap ketiga ada penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Tahap ini yaitu ada melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan audit. Ada juga melakukan pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun hardware. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada sosialisasi e-audit. Di tahap ini yaitu melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan Simbuas. Di tahap ini juga ada melakukan sosialisasi kepada audit untuk melakukan upload data secara elektronik. Nah, itu adalah kerangka pembangunan audit. Nah, solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit yang pertama ada penanggung jawab. Sekjen menunjuk penanggung jawab pengelola EMPA di tingkat eselon 1 pusat. Nah, yang kedua ada penganggaran honor, yaitu mengusulkan penganggaran honor pada SDM ke Kementerian Keuangan. Nah, yang ketiga tugas dan fungsi, mengusulkan operator EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JFU yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Nah, yang keempat ada infrastruktur jaringan dan hardware. Pinmas menambah pengadaan bandwidth ketika Satker
atau satuan kerja, dan keamanan jaringan atau HTTPS atau SSL security. Nah, yang terakhir 5. Penambahan menu dalam EMPA. Penambahan menu upload dokumen, pelaporan pertanggungjawaban kegiatan atau terlampir. Nah, tujuan implementasi e-audit. Yang pertama, dapat memperoleh informasi kinerja satuan kerja secara cepat dan akurat. Tujuan yang kedua ada meminimalisir efisiensi anggaran audit. Yang ketiga, akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Yang terakhir ada penambahan jangkauan audit. Itu adalah tujuan implementasi dari audit. Nah, stakeholder EMPA sebagai data warehouse e-audit itu ada Itjen. Di sini Itjen otomasi prosedur audit, analisis data elektronis terpadu menggunakan Simwise online, pemutahiran profil hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, dan pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Nah, untuk Setjen sendiri yaitu sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran dan media monitoring penyerapan anggaran, pengelola infrastruktur EMPA, dan pengelola jaringan Kemenak seluruh Kanwil. Kemudian ada staker, yaitu penyampaian data digital secara online dan terjadwal terjadwal itu di EMPA dan Simwise. Nah, di sini juga pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen. Dan yang terakhir ada pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Nah, selanjutnya ada BPK, yaitu penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Nah, di sini ada bagan relationship audit. Di sini ada sistemnya. Kemudian ada audit kinerja, dan sini ada admin sebagai entitas. Kemudian ada admin yaitu menghandle. Kemudian ada sub sistemnya menggunakan data warehouse. Kemudian dari sini audit masuk ke server untuk mengupload dokumen kegiatan dan desktop aplikasi, juga menjadi LHP online hookdisk. Dari audit juga ini dikelola oleh tim admin e-audit, ada update KPI, update KKA pendukung. Nah, ini ada bagian relationship e-audit. Nah, selanjutnya ada bagian relationship data source e-audit. Di sini ada e-audit Simwise, sistem pengawasan, itu dibagi menjadi beberapa. Ini ada BKD elektronik, SAS aplikasi SPM, EMIS, EMPA, SAIBA, dan SPSE. Nah, selanjutnya ada dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Nah, kegiatan fisik pengadaan. Di sini ada nama kegiatan, dokumen upload, dan keterangan. Nah, nama kegiatan yang pertama ini ada pembelian langsung tanpa SPK sebesar 10 juta. Dokumen upload itu ada RAB, sertifikat PPAK dan pejabat pengadaan, SK pejabat pengadaan, SK PPK, bukti pembelian atau faktur, truk, dan kwitansi, bukti sektor pajak. Kemudian keterangan di sini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sini ada Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70 tahun 2012 halaman 3 268. Nah, untuk di sini juga ada Perpres 70 tahun 2012 tentang barang dan jasa pasal 57 ayat 5. Dan di sini ada pembelian langsung tanpa SPK sebesar lebih dari 10 juta, kurang dari 50 juta. Dokumen yang diupload ada HPS dan RAB, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan, SK pejabat pengadaan, SK PPK, bukti pembelian, kwitansi,
bukti start pajak. Nah, di sini keterangannya Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70 tahun 2012 halaman 3 268. Nah, kegiatan fisik ini juga kegiatan pengadaan langsung, dokumen yang diupload. Kemudian ada nama kegiatan pelelangan sederhana dan umum untuk barang di atas 200 juta. Ini dokumen yang diupload ada BAPP, BAC1 atau PHO, BAC2 atau FHO, kontrak adendum. Nah, di sini ada prosedur mones, dokumen upload itu joklat dan juknis, program monitoring yang sudah dibuat, instrumen, surat tugas, laporan hasil monitoring. Nah, di sini ada workshop atau sosialisasi orientasi atau pembinaan. Nah, dokumen yang diupload itu ada laporan sesuai Permenap 80 tahun 2012, halaman 69, PMA 16 tahun 2006, halaman 38 sampai 39 tentang sistematika pelaporan, pelaksanaannya, undangan, jadwal, materi, dokumentasi, daftar hadir dan kurikulum vitae dari narasumber, perencanaan, TOR, SK, RAB. Kemudian ada laporan keuangan, kopi SPM dan SP2D beserta lampiran realisasi anggaran. Nah, di sini juga ada pemberian bantuan fisik dan barang, dokumen yang diupload, juklat dan juklis, proposal, rekomendasi, KA Kemenak atau KA Kanwil, seleksi dan verifikasi proposal atau scoring, SK penetapan atau penerima bantuan, penyaluran bantuan, BAC atau faktur, laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, laporan monitoring terkait penyaluran bantuan. Nah, di sini juga ada BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, dokumen yang diupload itu ada juklas dan juklis, daftar siswa lengkap penerima GOS tahun anggaran, SK penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan atau realisasi anggaran atau SPM, SP2D, dan juga ada laporan pertanggungjawabannya. Kemudian di sini ada prosedur pemberdayaan atau bansos, pemberian bantuan uang PSM atau PIP, prosedur pemberdayaan bansos. Itu dokumen yang diupload ada juklat juklis, dokumen persyaratan penerimaan bantuan, daftar usulan dan scoring verifikasi, SK penetapan penerimaan bantuan, penyaluran bantuan, tanda terima bantuan, laporan pertanggungjawaban madrasah penerima, laporan monitoring. Dan juga ada prosedur pemberdayaan bansos menurut POP RA. Itu ada juklat juklis, dokumen persyaratan penerimaan BOP, yaitu ada izin operasional, NPWP RA, rekening atas nama RA atau lembaga, piagam emis, SK penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, dan laporan pertanggungjawaban serta laporan monitoring evaluasi. Nah, di sini juga ada prosedur pembayaran uang makan. Dokumen yang diupload itu ada rekap absensi dan format Excel, SPM, SPD, dan daftar rincian pembayaran, daftar rincian penerima uang makanan dari aplikasi atau ABK dalam format Excel. Nah, di sini ada penanggung jawab pengelolaan keuangan. Penanggung jawab pengelola keuangan itu dokumen yang diupload ada SK pengelola anggaran keuangan ditetapkan oleh SKPA, resum kontrak untuk pengadaan barang dan jasa lebih dari 50 juta, faktur dan kwitansi, surat permintaan pembayaran SPP, surat pertanggungjawaban belanja SPTJB, daftar nominatif atau untuk perjalanan dinas, SPM surat perintah membayar, honorium tim sesuai dengan SBM, perjanjian koordinasi atau konsultasi. Ini ada perjanjian koordinasi konsultasi, ini dokumen yang diuploadnya. Kemudian ada PAH penyuluhan agama dan honorer, dokumen yang diupload ini kemudian ditetapkan menurut undang-undangnya seperti ini. Nah, yang ketiga ada Simwas e-audit. Nah, di sini dicontohkan Simwas dari kemenak.go.id. Nah,
Di sini ada aplikasi online, yaitu pengelolaan data penugasan oleh ketua tim, pengelolaan data KPI oleh admin. Nah, untuk aplikasi desktopnya yaitu pengelolaan data audit oleh ketua tim dan pengelolaan data audit oleh anggota tim. Nah, di sini contoh tampilan dari Simwas Kemenak ini. Nah, ini ada Simwas eDoc. Yang pertama ini yaitu audit tim melakukan upload dokumen ADK. Kemudian auditor mengunduh dokumen ADK auditi sebagai bahan desk audit. Kemudian ada Simwas TLHP online. Nah, di sini auditi melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut atau mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Kemudian auditor atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi atau memverifikasi dan memberikan status proses atau selesai. Nah, ini adalah tampilan dari TLHP Simwas Kemenak. Nah, digitalisasi dokumen. Nah, pengertian dari digitalisasi dokumen yaitu dari data mentah, kemudian di-scan atau digitalisasi, kemudian akan menghasilkan data digital berupa dokumen, musik, gambar, dan lain-lain. Pengertiannya yaitu proses perubahan dari dokumen tercetak atau print dokumen menjadi dokumen elektronik yang sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah atau jurnal, proceeding, buku, majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat, yaitu scanner, kamera, file recorder, untuk menghasilkan dokumen elektronik. Nah, selanjutnya ada teknik digitalisasi dokumen. Teknik digitalisasi dokumen itu ada dua, yaitu dokumen yang pertama ada dokumen capture, perubahan format dari bentuk asli atau box film audio ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Kemudian yang kedua ada dokumen manajemen, proses pengelolaan koleksi digital, misal dirubah dari jenis file doc, XLS, PPT, JPG ke PDF. Nah, proses digitalisasi dokumen, nah di sini dari bentuk hardware, kemudian di scan, kemudian masuk ke foldering, masukkan folder ke boxing. Untuk cara digitalisasinya dari bentuk hardware ini kemudian di scan, kemudian digitalisasi untuk memudahkan pencarian dalam sistem maupun tempat fisik, kemudian ditaruh di DVD, kemudian dokumen bisa dilihat di mana dan kapan saja. Nah, kebutuhan digitalisasi dokumen. Komputer. Yang pertama ada komputer dengan hard disk dan memori yang cukup. Kemudian yang kedua ada scanner dan drive sesuai dengan merek scan. Kemudian yang ketiga ada Adobe Acrobat atau software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF atau portable dokumen format. Kemudian yang keempat ada software untuk mengkonversi, untuk mengubah file dokumen ke dalam format PDF atau portable dokumen. Yang terakhir ada software aplikasi Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Nah, mengapa harus PDF? Nah, untuk PDF sendiri yaitu untuk mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen aslinya atau legal issue. Kemudian memiliki kemampuan temu kembali atau search secara full text, memiliki fasilitas untuk security, kemudian software untuk membaca atau free Adobe Acrobat Reader, kemudian ada standar de facto-nya. Nah, terima kasih. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.